Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kota istimewa yang syarat akan budaya dan sejarah. Dulunya, kota ini adalah sebuah kerajaan bernama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Pada tahun 1755, Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua yang ditandai dengan Perjanjian Giati, di mana perjanjian tersebut membagi kerajaan menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Artinya keberadaan Masjid Patok Negoro itu bersamaan dengan terbentuknya ibu kota Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Istilahnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, keberadaan ini ditandai dengan lokasi ataupun batas-batas budaya yang berwujud masjid. Mocopat kiblat papat limo pancer tersebut direalisasikan dengan mendirikan 4 masjid patok negoro yang diletakkan di 4 penjuru mata angin, dengan Masjid Gedhe Ngayogyakarta sebagai pancernya. Masjid Mlangi di sebelah barat, Masjid Ploso Kuning di sebelah utara, Masjid Babatan di sebelah timur, dan Masjid Dongkelan di sebelah selatan. Masjid Patok Negoro Mlangi berjarak kurang lebih 7 km dari Keraton Yogyakarta. Masjid ini merupakan Masjid Patok Negoro pertama yang didirikan pada tahun 1755. Masjid Patok Negoro Mlangi didirikan oleh Kiai Nur Iman. Masjid itu pertama adalah tempat ibadah, kemudian Mlangi itu nama kampung. Ini juga menurut sejarah lesan. Sekarang dalam bahasa di sini namanya Mulang, kan? Makanya Mlangi itu dari kata mulangi, dari mulangi kemudian menjadi Melangi. Karena memang Mbah Kiai Nur Iman itu sejak awal memilih jalur perjuangan lewat dakwah dan pendidikan. Dalam sejarahnya Masjid Patok Negoro ini juga punya fungsi sebagai benteng pertahanan, baik militer maupun spiritual. Kemudian juga pernah fungsi sebagai mahkamah agama. Bentuknya dari di luar itu ada gerbang yang biasanya itu ada 3 pintu, kemudian ada kolam yang sebelum masuk masjid itu ada kolamnya, kemudian ada tembok yang mengitari masjid tersebut, kemudian ada mustaqo yang berasal dari tanah liat dengan bentuk yang juga punya makna tertentu, kemudian masuk masjid, kemudian serambi, kemudian baru masjidnya. Dan kemudian di dalam masjid itu ada 4 patok soko guru, dan semuanya ada umpak atau tumpaknya gitu. Nah, itu yang menyamakan arsitektur Masjid Patok Negoro. Berbeda dengan Masjid Mlangi, Masjid Ploso Kuning merupakan masjid yang terjaga keaslian dan paling minim renovasi. Masjid ini merupakan patok negoro kedua yang didirikan pada tahun 1757. Masjid Ploso Kuning ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pohon ploso daunnya berwarna kuning. Biasanya pohon ploso itu daunnya berwarna hijau. Nah, ini pohon ploso daunnya kuning, sehingga diberi nama Ploso Kuning. Setiap bangunan yang terdapat pada Masjid Patok Negoro memiliki arti filosofis yang mendalam. Misalnya dari kayu jati sajalah. Kayu jati ini juga menggambarkan betapa manusia ini harus tahu jati dirinya. Jati dirinya manusia ini diciptakan oleh Tuhan itu untuk beribadah. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan pun ya harus dalam rangka ibadah. Kemudian ada undak-undak di sana, masuk masjid pasti 3, menggambarkan iman, Islam, ihsan yang harus ditempuh seorang manusia. Masjid Ploso Kuning memiliki keistimewaan khusus yang membedakan dengan Masjid Patok Negoro lainnya. Pada Masjid Ploso Kuning ini juga masih terdapat mimbar serta beduk yang masih asli. Berbanding terbalik dengan Masjid Ploso Kuning, Patok Negoro Babatan merupakan masjid yang paling banyak mengalami perubahan. Masjid Ad-Darajat Babatan ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1774.
Nama Darojat sendiri diambil dari nama kecil Sultan Hamengkubuwono I, yaitu Darojatun yang berarti peningkatan. Kalau di Babatan ini sudah heterogen sekali karena semua ormas ada di sini. Kemudian di depan masjid itu ada jagang. Jagang itu selokan kecil yang mengelilingi masjid ya, di depan. Itu fungsinya dulu untuk orang zaman dulu itu belum ada tempat wudhu seperti keran dan sebagainya. Semua ya wudhu di situ. Mustaka yang asli dulu masih kita simpan, itu sangat sederhana. Itu mustaka asli pertama peninggalan zaman dulu. Nah, pawastren ini termasuk yang kita pakai ini sekarang, dulu pawastren. Dari dulu sholatnya putri itu di samping sini sampai keluar sana. Sama halnya dengan Babatan, Patok Negoro Dongkelan juga mengalami banyak renovasi dan alih fungsi bangunan. Masjid ini merupakan masjid terakhir yang didirikan pada tahun 1775. Kampung itu disebut Dongkelan karena diambil dari Dongkelan yang artinya pensiun dari penghulu. Masjid Dongkelan diberikan pada Kiai Sihabuddin pasca beliau mengundurkan diri dari penghulu keraton. Mirip dengan Masjid Babatan, Masjid Dongkelan juga sudah tidak terdapat kolam keliling. Yang jelas renovasi pertama itu masjid bangunan utama itu bareng pembuatan masjid itu tahun 1901 itu bangunan utama. Kemudian Serambi ini dibangun kembali tahun 1948. Masjid Patok Negoro adalah bukti peninggalan bangunan sejarah yang setiap sudutnya memiliki arti dan nilai filosofis yang mendalam. Perpaduan akulturasi juga menjadi ikon pembelajaran keberagaman tradisi yang dapat terus dikenang dan dijadikan warisan luhur yang berharga.